Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa qala ta'ala fil Qur'anil adzim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim, amma ba'du. Alhamdulillah, jemaah tahanan Polsek Huta Baru Kota Padang Sidimpuan yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih hidupkan kita dan Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita daripada kesempatan berjumpa dan membicarakan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah daripada majelis yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada pertemuan-pertemuan baik di DPR, baik di MPR, baik pertemuan besar-besaran. Kalau tidak ada menyebutkan kebesaran Allah, maka Allah tidak akan pandang apa-apa. Tetapi kita di sini membicarakan kebesaran Allah, maka malaikat pun berbondong-bondong untuk mendengarkan daripada tausiah kita, untuk mendengarkan daripada zikir-zikir kita, untuk mendengarkan daripada kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur dan kita dengarkanlah apa-apa yang diberikan daripada nasihat daripada guru-guru kita. Sesungguhnya orang yang bermanfaat yaitu orang yang diberikan nasihat. Sesungguhnya nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sini kita adalah saling ingat mengingatkan. Itulah namanya kita sebagai umat Islam. Kalau dia jauh, doa mendoakan. Makanya ada wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itulah kalau jauh, doa mendoakan. Kalau dia dekat, ingat mengingatkan. Ini ingat mengingatkan mengenai perkara yang tidak nampak, perkara akhirat. Kalau perkara yang nampak, itu pun kadang kita lupa. Contoh, kacamata kita taruh di telinga kita. Di mana kacamata serupanya di telinga? Itulah yang nampak saja pun kita bisa lupa, apalagi yang tidak nampak. Maka ini kita membicarakan yang tidak nampak, yaitu tentang pentingnya kampung akhirat. Sesungguhnya akhirat itu pasti, dan siapapun dia akan mendatangi daripada akhirat itu. Jadi di dunia ini hanya sementara. Kita akan berjumpa nanti di akhirat. Dikumpulkan seperti ini juga. Berkumpul di akhirat sana. Jadi siapapun dia, apapun jabatan dia, nanti dia akan berjumpa dengan namanya akhirat. Jadi kita pun di sini hidup di dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang selama-lamanya. Nah, tujuan kita di dunia ini adalah yang pertama adalah menyembah daripada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah turunkan daripada nabi. Nabi Allah hadirkan di permukaan bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kita. Bagaimana menuju daripada kampung akhirat. Makanya diturunkanlah nabi-nabi yang mulia. Nabi ini yaitu sengaja datang ke manusia ini untuk menyelamatkan manusia ini daripada azabnya api neraka. Makanya usaha di dunia ini cuma dua saja. Hakikat usaha cuma dua saja. Yang pertama, usahanya para nabi. Nabi bagaimana dia berusaha siang malam laila wan nahar berdoa mengajak bagaimana umat manusia ini selamat daripada azab api neraka. Selamat daripada dunia ini, selamat di akhirat nanti. Kemudian usaha yang kedua adalah usaha iblis laknatullah alaih. Dia berusaha siang malam, laila wan nahar juga. Bagaimana manusia ini daripada masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Dan dua-dua ini saling usaha di dunia ini. Makanya dunia ini tidak pernah ada damainya, tidak ada pernah tenangnya. Karena yang dunia ini yang dua ini main terus. Baik dia usaha Nabi, baik dia usaha iblis. Jadi hadirin yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah daripada tugasnya para nabi, bagaimana mengajak daripada umat Nabi ini. Siapakah umat Nabi? Yaitu yang sudah mengaku daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, hadirin yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, turunlah daripada nabi, mengajak daripada ke kampung akhirat, ke kampung yang selama-lamanya, yang surga selama-lamanya. Kalau dunia ini nikmatnya hanya sedikit. Nah, nikmat dunia ini hanya sedikit. Coba Pak, Bapak makan bakso enak nggak Pak? Enak. 1 piring, 2 piring Pak? Lebih dari enak. 3 piring? Kenyang. 4 piring? 5 piring? 6 piring? 7 piring? Semakin banyak maka semakin muak. Tidak ada enaknya. Makanya dunia ini pun hanya sedikit kenikmatannya. Tetapi kenikmatan akhirat itu semakin bertambah semakin enak. Inilah daripada tugasnya para nabi. Nabi telah melihat daripada kampung akhirat. Nabi telah melihat daripada kehidupan-kehidupan surga. Makanya Nabi ditawarkan apapun di dunia ini, Nabi tolak. Karena wamal hayatad dunya illa mataul ghurur. Sesungguhnya dunia ini adalah senda gurau saja, permainan belaka. Maka untuk mendapatkan daripada kebahagiaan manusia ini hanya dalam amal agama yang sempurna. Kebahagiaan ikan Allah letakkan dalam air. Kebahagiaan burung Allah letakkan di angkasa. Kebahagiaan cacing Allah letakkan di tanah. Kenapa burung ini berada di sangkar? Karena dia indah, suaranya bagus. Maka dia pun dikurung di dalam sangkar. Senang daripada pemiliknya. Jadi kita pun Allah Subhanahu wa taala senang kepada kita. Makanya Allah kurung dulu kita. Bagaimana? Supaya apa? Karena indah Allah lihat kita. Allah rindu kepada kita. Allah rindu akan kita. Bagaimana kita ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Rindu dengan sholat kita. Rindu Allah Subhanahu. Berapa banyak hari ini detik ini Allah Subhanahu wa taala tidak penjarakan daripada manusia jahat daripada bapak. Manusia yang bejat bejatnya daripada bapak-bapak. Kenapa? Karena Allah biarkan dia di dunia, tetapi nanti ada bagian dia di akhirat nanti. Ada bagian dia bagaimana di akhirat nanti lebih daripada apa yang dideritakan oleh bapak-bapak yang ada di sini. Karena dunia ini hanya sebentar saja, mimpi saja. Tidak ada di dunia ini yang sempurna. Bagaimana seorang raja, dia bermimpi menjadi narapidana, digebukin, dipukul. Ketika dia terbangun, apa? Jadi apa dia? Dia akan menjadi raja yang mulia. Dan ketika seorang narapidana bermimpi menjadi raja, maka ketika dia terbangun, maka dia berada di singgah sana atau di penjara. Maka dia berada di penjara yang mulia. Nah, hari ini pun kita, ini semua mimpi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah kita, mungkin kicauan kita bagus, makanya Allah Subhanahu wa taala rindu sama kita. Bagaimana menurut bapak-bapak, ada handphone bapak-bapak hilang atau barang berharga bapak-bapak hilang, kemudian dapat, senang nggak? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Kalau kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sholat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun senang melihat kita. Jadi inilah bapak-bapak yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya kita di dalam sel ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala sedang merindukan kita. Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita, dan Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kita daripada pelajaran yang baik. Jangankan kita yang tidak ada apa-apanya, nabinya sendiri, kekasihnya pun dipenjara di dunia. Siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Orangnya ganteng, tapi setelah dia lepas daripada penjara, maka dia menjadi seorang raja yang mulia.
Jadi kita pun nanti selepas dari ini jadi raja lah kita. Ya kan? Nah, jangan jadi raja kejahatan pula kan, tapi raja yang baik dan bisa disegani daripada umat-umatnya. Itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Ada contoh-contoh yang telah Allah hantar di permukaan bumi ini. Bukan Allah sia-siakan semuanya ini. Orang yang dipenjara, Nabi pernah dipenjara. Orang yang dipotong, Nabi pernah dipotong. Orang yang dibakar, Nabi pernah dibakar. Nah, semuanya sudah ada contoh-contoh dalam Al-Quran yang mulia. Maka kita banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah berita yang pasti. Itu adalah pemberitaan-pemberitaan daripada kampung akhirat. Datangnya dari akhirat, maka kita bacalah. Itu ilmu yang pasti. Itu yang sudah nyata hadirin yang mulia. Karena dalam ayatnya, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang beriman. Jadi tidak ada keraguan, hanya itulah berita. Maka kita sering-sering baca daripada Al-Quran itu. Supaya apa? Karena di dalam hati kita ada namanya qalbu. Ketenangan itu hanya dalam qalbu. Kebahagiaan itu hanya dalam qalbu kita. Batin kita. Apa dalam batin ini? Kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan. Masuknya ke dalam qalbu itu hanya satu, yaitu amalkan agama. Baru tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya mengingat Allah, hati kita akan tenang. Cuma itu saja. Kalaulah kebahagiaan itu Allah letakkan di dalam harta, maka korunlah yang paling bahagia. Ini derajat dia pegang jadi emas. Saking kayanya dia. Tapi Allah tidak senang. Begitu juga dengan kekuatan. Kaum Ad lah yang paling kuat. Ini bisa dibengkokkan. Bisa jadi pedang dengan tangan mereka sendiri. Saking kuatnya. Nah, kalaulah dalam kekuatan daripada pangkat, Korun, Fir'aun lah yang paling pangkat. Sehingga dia mengatakan dirinya Tuhan. Dia potong orang itu mati, dia bisa menghidupkan lagi. Itulah saking hebatnya pangkatnya daripada Fir'aun. Nah, begitu juga dengan kemiskinan. Kemiskinan, kekayaan itu semuanya akan begaduh, tidak ada tenangnya. Orang miskin mengatakan orang kaya yang senang. Orang kaya yang mengatakan orang miskin yang senang. Kita perhatikan. Orang miskin, senang kali orang kaya itu ya, banyak uangnya, bisa kemana-mana. Datang orang kaya, enak kali dia nggak punya utang, nggak punya pembantu, nggak ada gajinya. Sama-sama begaduh. Jadi miskin dan kaya, kalau tidak ada amal agama, maka ia akan sengsara. Yang ada di dalam penjara pun tidak bahagia kalau tidak ada amal agama. Yang di luar penjara pun tidak akan bahagia kalau dia tidak amal agama. Kenapa? Sama-sama begaduh. Yang di luar, enak kali dalam penjara ya, gak kerja-kerja, dikasih makan, mencatur lagi, merokok-rokok, pengen kali masuk ke sana katanya. Datang orang yang di penjara juga begitu, enak kali lah yang di luar, karena dia gak dapat kerja di sana. Menurut dia, kalau aku keluar aku kerja apapun mau laku. Coba, betul nggak? Tidak ada bahagianya. Di dalam penjara juga tidak bahagia, yang di luar penjara pun juga tidak bahagia kalau tidak amal agama. Kalau yang di dalam penjara amalkan agama, dia jaga sholat dia jaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maafkan dia, kemudian dia meminta maaf kepada orang yang dizaliminya, maka dia pun seperti bayi yang baru lahir dari mulia. Bahagia dia. Orang yang mengamalkan agamalah orang yang paling bahagia. Dan Allah tidak pengen banyak harta kita. Allah nggak suka. Tapi banyak amal agama kita serahkan sama Allah untuk kita juga, bukan untuk Allah. Kalau kita mau mengamalkan agama dengan sempurna, mau sholat, tenang hidup kita, Allah yang jamin kita. Kalau kita mengharap kepada makhluk, kita akan kecewa. Kalau kita meminta kepada makhluk, kita akan kecewa. Maka hadirkanlah Allah dalam hati kita. Karena inilah yang menyelesaikan seluruh permasalahan-masalah kita. Kenapa kita banyak masalah? Karena kita sedang bermasalah dengan Allah. Maka Allah hadirkan sejuta masalah dalam kehidupan kita. Makanya kita teruslah mendekatkan diri kepada Allah. Kita kenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala kenal akan kita. Kalau kita kenal sama berkawan sama kenal sama anjing, maka sifat-sifat anjing kita akan tahu. Berkawan dengan
Oh burung, sifat-sifat burung pun tahu apa makanan burung ini, apa ini. Kita berkawan dengan kucing, sifat-sifat kucing kita tahu. Kalau kita mengenal daripada Allah, sifat-sifat Allah pun akan kita tahu. Makanya hadirkan kebesaran Allah dalam hati kita. Buang seluruh kebesaran-kebesaran makhluk yang ada dalam hati kita. Tak ada ciptaan yang nampak ini semua bohong ini semua. Tapi yang tidak nampak itu yang benar. Itu yang pasti. Dan apapun yang dibuat daripada dunia ini hanya sebatas fata morgana. Seperti perempuan yang sudah tua, yang umur 90, disuntik, dibikin bedaknya, dibikin apanya cantik nampak, tapi usianya sudah 92 tahun. Apa mau bapak-bapak? Tidak. Begitu juga dengan dunia ini. Dunia ini udah umurnya 2020. Dibedak-bedain dengan plaza, dibedak-bedain dengan mall, dengan berbagai kelezatan dunia ini. Tetapi itu semuanya adalah fata morgana, kebohongan belaka. Maka untuk itu kita yang ada di sini selalu ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun kita, maka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang baik pun di penjara, orang jahat pun di penjara. Jadi jangan merasa kita paling jahat. Banyak lagi yang paling jahat di antara kita. Tapi untuk saat ini Allah Subhanahu wa taala inginkan kita. Untuk apa? Untuk dekat dengan Allah. Itu. Banyak orang-orang yang baik di penjara, banyak orang-orang jahat di penjara, banyak orang. Makanya ini adalah hanya permainan saja. Hanya wamal hayatad dunya illa matar gurur. Hanya sinetron saja. Hanya main-main saja. Jadi pulang pun nanti bapak-bapak dari sini semakin kenallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru mengenal daripada Rasulullah SAW. Jadi penderitaan bapak-bapak yang ada di sini pun sudah dirasakan oleh orang-orang terdahulu, yang orang-orang baik dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk aktivitas kita yang ada di sel ini adalah bagaimana banyak-banyak berzikir. Apa itu arti subhanallah? Maha suci Allah. Berarti tidak ada yang suci kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa itu alhamdulillah? Apa artinya? Alhamdulillah apa artinya, Pak? Segala puji bagi Allah. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang wajib dipuji. Yang di penjara nggak dipuji, yang di luar penjara nggak dipuji, yang di atas nggak dipuji, yang di bawah. Siapa yang wajib dipuji? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahu Akbar, apa artinya? Allah besar. Allah yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Jadi untuk ketergantungan kepada siapa lagi kita? Kalau bukan kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Kalau Allah berkehendak, terjadi maka terjadilah. Kemudian apa itu la haula wala quwata illa billah? Tiada daya upaya kita manusia ini kecuali kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya datang dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Jadi datangnya masalah kita dari siapa? Dari Allah. Yang menarik masalah kita siapa? Allah. Maka mendekatkan, yakinlah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjatuhkan daun pun Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat masalah kita pun Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Hanya Allah Subhanahu wa taala inginkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan hadirkan sesuai kesanggupan kita. Allah berikan kita ujian ataupun daripada cobaan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan Allah tahu daripada kapasitas hidup kita masing-masing. Jadi untuk itu, maka sampai di sini nanti adalah namanya hari ke hari, bulan ke bulan kita di sini adalah namanya perubahan. Perubahan dari hari ke hari kita berubah dan semakin mengenal diri kepada Allah, bukan semakin mengenal uang, bukan semakin mengenal kasus, bukan semakin mengenal hukum-hukum, tidak, tetapi kita semakin mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan tahu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik,
Allah menciptakan, Allah memelihara, Allah memberikan rezeki. Jadi apa lagi yang kita takutkan di dunia ini hadirin sekalian? Kalau sudah Allah kita genggam, karena sudah Allah dalam hati kita, dalam diri kita, apa lagi yang kita takutkan dalam dunia ini? Karena yang membuat kehendak semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hujan Allah Subhanahu wa taala yang buat, panas Allah Subhanahu wa taala yang buat. Jadi Allah Subhanahu wa taala inginkan kita untuk mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma saja. Makanya dengan cara apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatul hasanah. Dengan cara Nabi. Kalau tidak dengan cara Nabi, maka ini semua sia-sia dengan dia. Siapa Nabi kita Muhammad SAW? Maka contohlah akhlaknya. Bagaimana dia berdagang, bagaimana dia berkeluarga, bagaimana dia bertetangga, dan bagaimana dia menjadi tawanan. Kita pelajari. Nah, kemudian kita jagalah sholat kita. Bagaimana sholat ini adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar kita. Orang pun berbuat keji kepada kita, orang pun berbuat mungkar kepada kita, ini akan tercegah. Bukan kita saja yang melakukan kemungkaran kejian. Orang pun melakukannya itu pun kepada kita akan tercegah hari mulia. Maka sholat ini adalah tiang agama. Jadi orang yang sholat berarti mendirikan tiang agama. Orang yang tidak sholat berarti meruntuhkan agama. Kita jangan jauh-jauh pergi ke sana kemari mencari daripada orang-orang yang meruntuhkan agama. Kita sendiri pun yang banyak meruntuhkan agama. Kita pun kadang tidak sholat. Kemudian hadirin yang mulia, maka kita belajarlah bagaimana belajar ilmu agama. Kemudian kita banyak-banyak zikir. Baru kita sesama kita pun istilahnya memuliakan. Kalau yang tua kita muliakan, yang muda kita hargai, yang sebaya kita segani, maka kita akan bahagia. Jadi untuk itu tausiah kita hari ini, karena bulan ke bulan saya lihat udah ada yang nampaknya mukanya pun putih atau nggak kena sinar matahari, saya nggak tahu, atau memang karena wudhunya saya nggak tahu kan. Nah, nampaknya udah banyak yang putih saya lihat kan. Nah, jadi mudah-mudahan ini adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pulang pun kita dari sini ada namanya pesantren kilat yang saya buat dari Polres Padang Sidimpuan. Nanti kalau udah ada siap masa tahanan, saya akan datang ke rumahnya untuk menjemput mereka dan saya buat pesantren kilat. Saya bawa itu hanya 3 hari. Biasanya Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu kalau sudah selesai masalah. Tapi kalau kayak gini bawa mau semua itu masjid kan. Nah, jadi habis dulu masalahnya baru kita bawa 3 hari. Jadi insya Allah nanti kalau ada masalah bersedia bapak-bapak ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, itulah Pak ya. Demikian saja tausiah kita. Kita tutup dengan doa para majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita doa ya. Doa. Duduknya Pak, duduk terus Pak. Duduk macam tahiyat akhir, tahiyat awal. Nah, duduknya biar lautan di dunia ini, laut Sibolga, laut manapun, laut Bali, kalau kita kumpulkan untuk meredam daripada satu tetesan api neraka, tidak akan bisa meredam daripada lautan api neraka. Tetapi satu tetesan air mata karena takut kepada Allah akan meredam daripada lautan api neraka. Jadi banyak-banyaklah menangis. Jangan banyak menangis karena masalah, tapi banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan meredam daripada neraka-neraka Allah Subhanahu wa taala akan menjilang kita. Jadi kita doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Inilah hamba-hambamu ya Allah mengadakan tangan di hadapanmu ya Allah. Saya meminta ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Inilah hambamu yang bodoh ya Allah, yang naif ya Allah, yang penuh dengan dosa ya Allah, menghadap kepadamu ya Allah. Ya Allah ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa seluruhnya ya Allah. Ya Allah yang datang ya Allah dan yang selesai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami bersimpuh malu di hadapanmu ya Allah, meminta ya Allah. Ya Allah ampunkan kami ya Allah. Banyak sekali dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, yang Engkau tahu kehidupan kami ya Allah. Ya Allah rubahlah kehidupan kami ya Allah.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami ilmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau Maha Pemaaf ya Allah, maafkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ibu kami ya Allah, kami merindukan ibu kami ya Allah. Ya Allah, siang malam ya Allah memikirkan kami dan mendoakan kami ya Allah. Ya Allah, selama 9 bulan dia mengandung kami ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika ibu kami ya Allah sakit ya Allah, kesembuhkan ya Allah. Ya Allah, jika ibu kami telah meninggal dunia ya Allah, Kau lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami anak durhaka ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, maafkan kesalahan dosa ibu kami ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ayah kami ya Allah, Kau pandanglah dengan kasih sayang ya Allah. Siang malam ya Allah mencari kami untuk halal rezeki yang halal ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ya Allah ya kami ya Allah, yang kuat dahulu sekarang lemah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dia ya Allah. Ya Allah, jika ya kami sakit ya Allah, kesembuhkan ya Allah. Jika ya kami ya Allah meninggal dunia, yang Kau lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami rindu ayah kami ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, istri kami ya Allah, jaga dia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, istri kami yang selalu menjodohkan kepada kami ya Allah. Kami suami-suami durhaka ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, jagalah istri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan rezeki yang halal kepadanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tahu istri kami kesepian ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jaga dia daripada kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, tutup auratnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, cukupkan rezekinya ya Allah, walaupun kami tidak di sini ya Allah. Engkaulah semua penjaga ya Allah, Engkaulah semua penjaga ya Allah. Jaga istri kami ya Allah. Ya Allah, anak kami ya Allah. Ya Allah, anak kami ya Allah, Engkau pandanglah anak kami dengan kasih sayang ya Allah. Ya Allah, anak kami ya Allah, jangan Kau jadikan anak kami ya Allah orang yang durhaka seperti kami ya Allah. Ya Allah, kami rindu anak kami, kadang dia memanggil ayah ya Allah. Sementara kami berada di sel ini ya Allah, karena kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, anak kami ya Allah, jika dia sakit ya Allah, Engkau sembuhkan ya Allah. Jika anak kami ya Allah, dia merindukan yang Kau hibur dia ya Allah. Engkau berikan dia ya Allah pendidikan yang bagus ya Allah. Engkau berikan dia yaitu petunjuk hidayah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami hanya pandai berdoa ya Allah, amal kami sangat sedikit ya Allah. Engkau ampuni dari dosa kami ya Allah. Terlalu banyak permintaan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau kabulkan doa kami sebelum tangan kami turun ya Allah. Ya Allah, rumah kami Engkau jagalah dengan ribuan malaikat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami juga rindu rumah kami ya Allah. Kami rindu rumah tetangga kami ya Allah. Ya Allah, kami rindu ya Allah rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, kami rindu masyarakat kami ya Allah. Engkau selesaikanlah masalah kami secepatnya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kami akan bertaubat kepada-Mu ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah.